Halo, saya Felix Kuncoro pada mata kuliah Manajemen Pemasaran dengan tema History of Marketing. Di kesempatan ini coba akan mengulas tentang sejarah marketing. Namun pertama-tama perlu mengetahui definisi dari marketing itu sendiri. Dari beberapa sumber literatur yang salah satunya adalah Kotler dan Armstrong di tahun 2018. Menurut Philip Kotler, marketing adalah proses sosial dan manajerial di mana individu atau kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, menawarkan, dan menukarkan produk yang bernilai dengan orang lain. Untuk definisi marketing lainnya adalah aktivitas yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan, keinginan dari konsumen melalui penciptaan dan penawaran produk yang bernilai. Konsep inti dari marketing di antaranya adalah nilai produk lah sangat penting. Produk yang bernilai tinggi akan menarik minat konsumen. Dan segmen pasar dan target audiens juga sangat penting dalam pemasaran. Dengan mengetahui target pasar dan kita dapat merancang strategi yang lebih efektif. Kemudian aspek promosi merupakan salah satu aspek yang juga penting dalam pemasaran. Melalui promosi efektif dapat memperkenalkan produk pada target pasar dan meningkatkan selera konsumen terhadap merek produk. Lalu eh, aspek selanjutnya adalah saluran distribusi, di mana dengan saluran distribusi yang efisien dan penentuan harga yang tepat dapat menjangkau konsumen dengan mudah, dan dengan penetapan harga yang tepat daya saing terhadap produk lain pun akan terus meningkat dan tentunya memaksimalkan keuntungan. Filosofi dari orientasi pemasaran. Filosofi yang pertama itu orientasi produksi. Yang pertama adalah memprioritaskan efisiensi proses produksi, lalu lebih fokus pada biaya produksi dan orientasi dari segi produk. Pertama, mengedepankan fitur dan kualitas produk, lalu meningkatkan kualitas produk secara terus-menerus. Orientasi penjualan, fokus pada penjualan dan promosi. Yang kedua adalah upaya penjualan lebih dominan dibanding dengan kebutuhan pelanggan. Orientasi pemasaran. Yang pertama, karakteristik orientasi pemasaran. Pendekatan terpusat pada pelanggan dan membangun hubungan yang menciptakan nilai untuk pelanggan. Yang kedua, penekanan terhadap program pemasaran. Yang biasa kita kenal adalah strategi marketing 4P. Produk, price, place, dan promotion. Produk, harga, tempat, dan promosi secara efektif. Yang ketiga adalah fokus pada kepuasan pelanggan dan pemeliharaan hubungan. Dengan menjaga kepuasan pelanggan sebagai prioritas utama, hubungan jangka panjang dengan pelanggan itu dapat secara berkelanjutan. Lalu tonggak sejarah marketing. Nah, yang diketahui banyak orang, sejarah panjang dari marketing ini dimulai dari 30 tahun terakhir. Nah, dalam 30 tahun terakhir ini pemasaran telah berkembang secara pesat dan hingga saat ini pemasaran dengan digital pun sangat terbuka peluang. Nah, untuk merangkum beberapa jauh pemasaran diambil dari beberapa sumber, namun yang saya ambil adalah dari sumber marketing museum. Ini mencatat bahwa awal mula dimulainya pemasaran di 1950 karena media cetak atau pemasaran cetak mulai ditemukan. Lalu dari 1400 pemasaran cetak ini terus berlangsung hingga di 1730 adalah majalah muncul sebagai bentuk pemasaran cetak. Kemudian dilanjutkan di tahun 1839 di media cetak tadi berkembanglah menjadi poster yang saat itu populer di London. Namun menjadi kontroversi karena ini dianggap sebagai properti pribadi dan tidak untuk komersial. Di tahun 1867 ini adalah tahun pertama di mana
papan reklame mulai disewakan. Tahun 1922 ini mulai menjual spot iklan di radio. Lalu di 1941 iklan televisi mulai disiarkan pertama kali di Amerika. Lalu di 1956 mulailah dilakukan panggilan telepon untuk sebagai ajang periklanan atau promosi. Dan di 1984 mulailah pemasaran gerilya, di mana menjadi sebuah populer, yaitu buku yang berjudul Pemasaran Gerilya yang ditulis oleh J. Conrad Levinson. Dan di tahun 1985 mulailah penerbitan desktop menjadi sebuah periklanan cetak yang mudah dan dengan meluncurkan printer Apple laser writer. Lalu di tahun 1994 penggunaan spam komersial pertama yang otomatis dan dengan skala besar diciptakan. Lalu di tahun 1995 mulailah di media internet yang pertama kali Yahoo diluncurkan. Lalu di 96 ini menggunakan istilah Search Engine Optimization atau SEO. Lalu di tahun 1998 mulailah Google meluncurkan mesin pencari berupa MSN. Lalu di tahun 2000 ke atas, tahun 2003 ini masih di media internet seperti MySpace, LinkedIn. Kemudian di 2004 ini Facebook juga didirikan. Lalu 2005 Google mulai mempersonalisasikan hasil pencarian. Di 2006 ini Twitter juga mulai diciptakan. Lalu di 2009 ini Google mengembangkan kembali fiturnya yaitu Google Instant. Di 2011 ini Google kembali meluncurkan Google Plus, merupakan jejaring sosial dan layanan identitas. Kemudian 2015 mulailah dengan menggunakan smartphone, di mana smartphone ini sudah dibuat dari, atau ponsel ini sudah dibuat dari tahun 2009. Nah, pada survei di tahun 2015 tersebut mengemukakan bahwa 82% pengguna menggunakan ponsel. Sehingga pada berdasarkan survei ini para pemasar mengambil peluang atau kesempatan untuk melakukan evolusi pemasaran dari yang era dahulu ke pemasaran digital hingga saat ini, sehingga media sosial ini dipakai untuk ajang pemasaran, di mana 60% konsumen meneliti produk daring untuk mengetahui merek dari produk-produk yang mereka inginkan dari situs jejaring sosial. Nah, dari beberapa sejarah singkat tersebut diketahui bahwa dari era ke era marketing mengalami sebuah evolusi atau perubahan. Yang pertama ada simple trade era, ini di masa pre-industrial revolution. Kemudian production era ini di tahun 1860 hingga 1920. Kemudian sales era ini di 1920 hingga 1940. Lalu marketing departemen ini mulai mendirikan sebuah departemen marketing sendiri di 1960 hingga 1990. Lalu mulailah marketing yang menjalin hubungan bersama orang atau relationship marketing era ini di 1990 hingga 2010, dan terus berkembang hingga saat ini. Muncullah sebuah sosial atau mobile marketing era hingga saat ini masih diterapkan. Untuk era pergerakan sederhana dimulai dari 1800-an, di mana di era tersebut segala sesuatu tersedia dibuat atau dipanen dengan tangan. Nah, pada saat eksplorasi mereka berfokus pada perekonomian saat itu, dan begitu juga perdagangan. Semua tersedia dalam jumlah terbatas karena faktanya sebagian besar barang dibuat
dan dipanen dengan tangan. Nah, fokusnya pada saat itu adalah perdagangan dengan cara manual. Yang kedua, era produksi. Sikap dan pendekatan yang berlaku pada era produksi adalah konsumen menyukai produk yang tersedia dan sangat terjangkau. Era produksi ini tetap menggunakan promosi produk dengan kualitas yang rendah. Nah, era ini ditandai dengan lini produk yang sempit, sistem harga berdasarkan biaya produksi dan distribusi, penelitian sangat terbatas, dan tujuan utama pengemasan adalah untuk melindungi produk dan promosi minimal. Dan era produk. Nah, pada periode ini adalah bahwa konsumen menyukai produk yang menawarkan kualitas, kinerja, fitur yang paling inovatif. Dan slogan mereka bagi pemasar adalah produk yang bagus akan menjual dirinya sendiri. Jadi tidak perlu promosi. Dan era orientasi penjualan. Era ini menunjukkan kebangkitan periklanan. Dan fokus pemasar adalah periklanan yang menjual produk kreatif sehingga mengatasi penolakan konsumen dan meyakinkan mereka untuk membeli. Nah, era penjualan ini penjualan adalah meletakkan umpan untuk pelanggan. Yang kelima adalah era orientasi pemasar. Pergeseran dari produksi produk ke produk dan dari produk ke pelanggan, kemudian terwujudlah era pemasaran yang berfokus pada kebutuhan dan keinginan pelanggan. Dan fokus utama pemasar adalah konsumen adalah raja, sehingga pendekatan dialihkan dan tercetuslah slogan pelanggan adalah raja. Yang keenam, era orientasi pemasaran hubungan atau relationship marketing. Nah, ini bisa dibilang pendekatan pemasaran secara modern. Nah, fokusnya adalah hubungan jangka panjang dengan pelanggan dan mitra lain mengarah pada kesuksesan. Kemudian yang ketujuh, era pemasaran digital. Nah, era ini adalah tentang koneksi waktu nyata dengan pelanggan. Dan sampai saat ini pemasaran digital masih tetap dipakai dan digunakan untuk menjalankan marketing sehari-hari. Mengingat sebagian besar orang saat ini memiliki komputer, laptop, telepon pintar, dan hal ini adalah sebuah konsep yang sungguh cerdas. Baik, sekian dari saya. Berikut adalah referensi yang diambil untuk menjadi bahan rangkuman tentang history of marketing. Terima kasih.